Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kita kembali hari ini mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita, yang menjadi khotbah pertanyaan dari Minggu Kantate, ya. Biarlah Tuhan memberikan semangat terus kepada kita untuk terus bersekutu bagi Tuhan, sekalipun kita tetap harus bersekutu dari rumah. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-31, dimulai dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22. Mari kita ikuti dalam hati kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan memakan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadikan kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu adalah nyanyian peringatan. Nyanyian peringatan yang diberikan judul Kacang Lupa Akan Kulitnya. Bahkan yang lebih hebat lagi, saudara-saudara, cocoknya nyanyian ini diberi judul Pengkhianat, atau umat yang menjadi pengkhianat. Saudara-saudara, kenapa sampai begitu ngeri judul yang diberikan? Sebenarnya saya sendiri yang memberikan ini kepada nyanyian yang disuruh oleh Allah untuk dinyanyikan oleh bangsa Israel. Ya, kenapa begitu mengerikan, saudara-saudara? Karena Tuhan telah dikhianati oleh bangsa Israel. Ini yang menjadi persoalan, saudara-saudara. Ya, Tuhan sangat-sangat kecewa sekali dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada dirinya. Tuhan marah sekali. Tuhan kecewa sekali dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak tahu apakah kita pernah mendengar lagu pengkhianatan yang dibawakan atau dinyanyikan oleh Nia Daniati. Sebagian liriknya demikian.
Aku benci kepadamu juga dia. Kau teganya menghancurkan harapanku. Ya, demikianlah sepintas lirik lagu daripada Nia dan Yati itu. Saudara-saudara, lagu yang dibawakan oleh Nia dan Yati itu mengungkapkan perasaan hatinya. Ungkapan perasaan hati yang kecewa, bahkan marah sekali. Dia benci kepada orang yang mengasihi, yang mengkhianati dia. Orang yang pernah dia cintai, orang yang pernah dia kasihi, dan dia berikan dirinya kepadanya, tetapi dia dikhianati. Dia berpaling. Orang yang dia kasih itu berpaling dari dia. Bapak Ibu saudara-saudaraku, demikian juga Tuhan. Tuhan juga kecewa, Tuhan juga marah kepada bangsa Israel yang telah berpaling dari Allah. Bayangkan saudara-saudara, setelah begitu besar kasih Tuhan kepada mereka, tapi mereka mampu mengkhianati Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik kepada mereka ketika itu. Bukankah itu sangat menghancurkan sekali bagi perasaan Tuhan? Karena setelah begitu besar kasih Tuhan kepada mereka yang telah melepaskan mereka dari pembuangan di Mesir dan menyertai mereka di perjalanan, menjauhkan dari mara bahaya, memberikan makan, memberikan minum kepada mereka, yang menghalau mereka dari panasnya terik matahari dan dinginnya malam di gurun. Serta mereka boleh masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah-limpah dengan madu dan susu. Tetapi mereka berzina dengan Allah lain. Mereka meninggalkan Allah dan menyembah Allah lain. Tanpa sedikit pun mereka mengingat begitu luar biasanya kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka setelah mereka keluar dari bangsa yang memperbudak mereka, yaitu bangsa Mesir. Sedikit pun mereka lupa bahwa dengan tangan yang kuat Tuhan membawa mereka, dan penyertaan Tuhan begitu luar biasanya mencukupkan, memberikan yang terbaik bagi mereka. Bukankah ini layak disebut dengan pengkhianat? Bukankah mereka menjadi kacang yang lupa akan kulitnya, sehingga hati Tuhan terluka, sehingga hati Tuhan kecewa, bahkan dia sangat marah sekali kepada bangsa umat pilihannya ini, yaitu bangsa Israel. Dan hal ini saudara-saudara dia ungkapkan juga dalam firman Tuhan bagi kita hari ini, yaitu dari ayat 20 tadi. Dikatakan, sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Lihat ini, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka diberikan tanah yang luar biasa, berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan gemuk. Ini luar biasa saudara-saudara. Ya, berkat yang diberikan Tuhan kepada mereka, makanan berlimpah-limpah sehingga mereka menjadi gemuk. Tetapi ini bahayanya. Inilah penderitaan dan hati Tuhan yang terluka dibuat mereka. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari oleh mereka. Saudara-saudara, dapatkah kita bayangkan kalau kita memposisikan diri kita sebagai Tuhan? Tuhan yang sudah memberikan segala-galanya kepada bangsa Israel, memberikan yang terbaik bagi mereka. Tapi setelah mereka sampai lepas dari perbudakan dan boleh menikmati kehidupan mereka, mereka berpaling kepada Tuhan. Ada yang saya tahu, seorang laki-laki yang ketika sebelum dia menikah, dia adalah orang yang sangat susah, menderita. Dia datang dari kampung, tidak mempunyai pendidikan cuma pendidikan yang pas-pasan dia miliki. Tapi ada orang yang sangat mengasihinya,
yaitu manajer daripada satu perusahaan itu. Dia diterima bekerja, dan manajer itu sangat mencintai dari laki-laki itu. Kemudian mengangkat dia menjadi pegawai, dan diangkat menjadi kepala seksi, diangkat menjadi kepala bagian. Kemudian ya setelah istrinya menjadi direktur, kemudian dia juga mengangkat ini jadi manajer. Dan sekaligus juga kemudian dia menggantikan istrinya menjadi direktur. Tetapi saudara-saudara, ketika dia menjadi direktur, dia menjadi lupa daratan. Dia sudah menjadi kaya, memiliki harta yang banyak, dan sombong, angkuh, bahkan mengkhianati cinta daripada istrinya. Saudara-saudara, bisakah kita bayangkan penderitaan, kekecewaan, kegeraman, kemarahan dari seorang istri yang mengangkat suaminya dari lembah yang hina, dan setelah dia berhasil dan menjadi orang yang terpandang, dia lupa, bahkan berpaling kepada wanita yang lain. Saudara-saudaraku, demikianlah tentang firman Tuhan kita hari ini. Demikian juga Allah ketika firman Tuhan disampaikan ini. Allah begitu terluka dan kecewa sekali, sakit hati sekali kepada bangsa Israel ketika itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang menjadi renungan bagi kita dari firman Tuhan ini? Yang pertama saudara-saudara, Tuhan sangat membenci pengkhianatan. Ingat saudara-saudara, Tuhan yang sangat benci sekali kepada orang yang berpaling dari Dia. Dia bahkan marah sekali saudara-saudara, Dia akan menghukum orang-orang yang berpaling dari Dia. Apalagi setelah Dia begitu mengasihi umat yang Dia cintai. Tuhan tidak suka dengan orang yang menjadi pengkhianat, orang yang berpaling kepada Allah lain. Allah tidak mau diduakan saudara-saudara. Ingat ini, camkan ini. Allah adalah Allah yang sangat murka kepada orang yang menduakan Dia. Jadi jangan pernah mencoba untuk menduakan Tuhan. Kalau kita pernah merasakan bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, apa yang kita mau tidak terjadi, jangan pernah bermohon kepada kuasa-kuasa yang lain. Jangan pernah meminta kepada kuasa-kuasa dunia ini, karena Tuhan akan murka kepada kita. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan saudara-saudara, ada begitu banyak yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Ketika orang berpaling kepada Allah, ketika dia mengandalkan kuasa-kuasa duniawi ini, Tuhan sangat benci dengan orang-orang yang seperti itu. Sebab Allah adalah Allah yang pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci Dia. Makanya saudara-saudara, kesalahan daripada seorang ayah akan jatuh kepada anak-anaknya. Mengerikan bukan? Bahkan sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Saya juga tahu ada beberapa orang yang seperti itu, yang suka menyembah-nyembah kuasa-kuasa duniawi, yang mengalami pergumulan. Anak-anaknya hancur, rumah tangganya hancur, keluarganya hancur. Bahkan ada yang menjadi gila karena itu. Saya mau katakan kepada kita, jangan pernah menduakan Tuhan. Manusia saja tidak mau diduakan, apalagi Allah. Manusia saja tidak mau dikhianati, apalagi Tuhan, saudara-saudara. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, bisakah kita bayangkan kalau kita dikhianati atau diduakan oleh orang yang kita kasihi? Bisakah kita bayangkan kalau suami kita mengkhianati cinta kita? Atau sebaliknya istri kita mengkhianati cinta kita dan berpaling kepada pria lain? Betapa terlukanya hati kita, betapa kecewanya, betapa sakit hatinya kita, bahkan betapa marahnya kita kepada orang yang mengkhianati kita. Demikian juga Tuhan. Tuhan juga begitu marahnya kepada bangsa Israel. Malapetaka dan hukuman Dia sampaikan, Dia nyatakan kepada mereka, Dia lakukan kepada mereka, karena mereka berkhianat kepada Tuhan. Itu yang pertama saudara-saudara. Ya. Yang kedua, hati-hati dengan murka Tuhan. Sebab bila Tuhan murka, maka Dia akan mendatangkan hukuman bagi kita. Makanya jangan sampai kita buat Tuhan itu murka kepada kita. Seperti yang dikatakan dari yang pertama, renungan pertama tadi, jangan duakan Tuhan. Tuhan membenci, Tuhan paling membenci dan tidak suka
dengan orang-orang yang mengkhianati dia, yang berzina kepada Allah lain, yang berpaling kepada Allah lain. Oleh karena itu diingatkan melalui firman Tuhan bagi kita hari ini yang kedua, hati-hati dengan murka Tuhan. Sebab bila Tuhan murka, maka dia akan mendatangkan hukuman yang begitu dahsyat kepada kita. Dan hukuman Tuhan itu sangat mengerikan sekali, saudara-saudara. Tidak ada orang yang tahan dengan murka Tuhan. Makanya berhati-hatilah. Berpikir-pikirlah ketika kita mau meninggalkan Tuhan dan melakukan yang tidak baik kepada Tuhan. Berpaling kepada Tuhan dari Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, dan berpaling kepada Allah yang lain. Saudara-saudara, apa sajakah hukuman Tuhan yang dikatakan di sini? Yang pertama, murka Allah akan menimpa umatnya dengan pelbagai malapetaka dan kesusahan. Tuhan dapat mendatangkan malapetaka dan kesusahan kepada kita, saudara-saudara. Karena kebencian dan kemarahannya, begitu sadisnya Tuhan akan menghukum orang-orang yang berpaling kepada dia. Saudara-saudara, dan apabila Tuhan marah, sekejap manusia akan binasa dibuat Tuhan. Manusia dibunuh dengan kejamnya, dan kehancuran yang diakibatkan oleh hukuman Tuhan begitu mengerikan. Ini supaya kita ingat, supaya jangan sampai ada orang yang berani mengkhianati Tuhan. Itulah yang pertama, saudara-saudara, ya, dari murka Tuhan. Ya, Tuhan akan memberikan pelbagai pergumulan dan kesusahan kepada kita. Ya, malapetaka dan kesusahan kepada kita. Jadi oleh karena itu, mungkin saja kesusahan yang kita alami karena memang kita tidak pernah percaya kepada Tuhan. Penderitaan yang kita alami mungkin karena hukuman dari Tuhan. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, dari bagian malapetaka itu, Allah menyembunyikan wajahnya terhadap bangsa Israel. Kadang-kadang kita pikir, loh kok hukuman seperti ini? Menyembunyikan. Apakah sih masalahnya kalau Tuhan menyembunyikan? Saudara-saudara, ketika Tuhan menyembunyikan wajahnya daripada kita, maka artinya Allah mencabut pemeliharaan dan penyertaannya atas hidup kita. Saudara-saudara, kita bisa hidup sampai saat ini semata-mata karena pemeliharaan dan penyertaan dari Tuhan. Kalau kita masih hidup sampai saat ini dan sehat, itu karena Tuhan menunjukkan wajahnya kepada kita, melihat kita. Tanpa pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, kita sudah mati dari dulu. Kalau sampai Tuhan menyembunyikan wajahnya dari manusia, berarti itu lambang kesengsaraan dan penderitaan manusia itu. Sebab manusia tidak akan bisa hidup tanpa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Manusia, kita akan sengsara dan menderita tanpa Tuhan. Jadi makanya berhati-hati ketika sampai Tuhan menyembunyikan wajahnya dari kita, berarti Tuhan sudah undur dari apa? Penyertaan dan pemeliharaannya kepada kita. Kalau sampai Tuhan sudah undur akan penyertaan dan pemeliharaannya kita, waduh, kesusahan dan penderitaan lah yang akan kita tanggung. Hidup yang tanpa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu sama saja kita bagaikan hidup di neraka. Hari-hari hanya kesusahan dan pergumulan, bahkan penderitaan saja. Bayangkan kalau Tuhan tidak mau lagi menjumpai kita. Dan bayangkan kalau Tuhan juga tidak mau dijumpai oleh kita. Artinya hidup kita sudah tidak ada gunanya lagi. Hidup tanpa Tuhan sama artinya hidup penuh dengan penderitaan. Saya tidak tahu apakah kita mau hidup menderita. Ya. Makanya jangan sampai karena perilaku kita, tindakan kita. Saudara-saudara, saya melihat Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang paling murah sekali meninggalkan Tuhan. Paling murah sekali bersungut-sungut dari Tuhan. Maka oleh karena itu Tuhan meninggalkan mereka. Hati-hati untuk itu. Yang ketiga, renungan bagi kita hari ini dari firman Tuhan ini, nyanyian ini adalah nyanyian peringatan. Melalui nyanyian ini semua bangsa Israel akan mengingat akan Tuhan
akan perkataan Tuhan. Supaya setiap bangsa Israel mengingat akan peringatan Tuhan ini. Jangan sampai ada satu orang pun yang lupa. Sebab hukuman Tuhan itu begitu dahsyat. Dan ketika mereka jatuh ke dalam hukuman itu, maka mereka mengingat bahwa Tuhan sudah mengingatkan mereka. Oleh karena itu saudara-saudara, demikian juga dengan kita. Kita sudah diingatkan oleh Tuhan. Nyanyian ini adalah nyanyian sekaligus pengharapan dari Tuhan kepada bangsa Israel. Dan ketika mereka menyanyikan ini, semoga mereka mengingat kebaikan Tuhan dan melupakan Tuhan. Makanya mereka disuruh untuk bernyanyi, menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan. Nyanyian yang menunjukkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Inilah nyanyian ini, ya. Oleh karena itu kepada kita saudara-saudara, ini peringatan supaya kita jangan berpaling dari Tuhan. Peringatan kepada kita supaya kita jangan sampai terpisah dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Paulus sendiri saudara-saudara, dia katakan, saya tidak mau. Aku tidak mau berpisah dari Tuhan. Dia katakan dalam firman Tuhan Roma 8 ayat 38 sampai 39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Ini kesaksian Paulus saudara-saudara, supaya jangan sampai ada orang yang memisahkan dirinya dari Tuhan. Kasih Allah sebenarnya sangat-sangat menginginkan kita supaya kita melekat terus kepada Tuhan. Tidak mau terpisah dari apapun, baik dipisahkan oleh apapun. Makanya jangan kita sampai dipisahkan oleh karena apapun, baik karena harta yang kita miliki, karena kehebatan kita, karena kepintaran kita, karena kemuliaan kita, karena keterkenalan kita. Mungkin ada orang yang sekarang sudah mulai terkenal, atau mungkin ada orang yang sudah mulai menanjak ekonominya. Ini firman Tuhan mengingatkan kita. Bila engkau makan dan minum, boleh membangun rumah, ingatlah, jangan engkau lupa akan Allah, akan aku, Allah yang sudah membebaskan engkau. Ini juga menjadi peringatan kepada kita saudara-saudara. Dan ketika kita sudah mulai ekonomi kita bangkit, kita tidak seperti dulu miskin menderita, maka ingatlah, kita harus memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita saudara-saudara, apalagi di situasi saat yang seperti ini, di pandemi virus corona ini. Biarlah Tuhan semakin menguatkan kita. Memang penderitaan begitu berat, tekanan hidup begitu berat. Ada begitu banyak orang yang sudah semakin susah, karena semakin susah untuk mencari nafkah. Ya, situasi yang sebelumnya saja sudah susah, apalagi sekarang tambah serba dibatasi kegiatan-kegiatan kita. Semakin banyak tekanan-tekanan kehidupan. Tapi ingat, orang yang selalu menyampaikan hidupnya kepada Tuhan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan dia. Penderitaan kita saat ini adalah ujian yang sementara dari Tuhan supaya kita berubah, bertobat. Tapi ketika kita diberikan peringatan, jangan selagi semakin tegar tengkuk, semakin keras hati, ya. Tapi lembutkan hati kita, buka hati kita, supaya jangan sampai hal-hal yang lebih buruk terjadi kepada kita. Renungkan firman Tuhan ini dalam-dalam, supaya kita juga nanti mengerti dan mau terbuka kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami masih diingatkan sekali lagi akan firman-Mu, supaya kami jangan lupa, apalagi berpaling meninggalkan Engkau, apalagi jangan karena penderitaan, apalagi juga karena sukacita, karena berkat yang begitu banyak. Ketika ekonomi kami semakin bagus, semakin baik, justru kami semakin harus mengingat Tuhan. Justru kami harus semakin memuji, memuliakan nama Tuhan. Jangan biarkan materi, harta, kekayaan, jabatan, dan kemuliaan, keterkenalan kami Tuhan, menjadikan kami jauh dan berpaling daripada Tuhan.
Tapi justru kami harus semakin datang kepada Tuhan dan memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati hidup kami di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini Tuhan. Mampukan kami untuk bertahan, mampukan kami untuk selalu memuji, memuliakan nama Tuhan, menguasai diri kami, menguasai mulut kami, dan menguasai jari-jari kami untuk tidak berkata-kata, untuk tidak menuliskan hal-hal yang menyakitkan bagi banyak orang, yang menyinggung orang lain, dan membuat orang lain menjadi sakit hati. Terima kasih Yesus, berkatilah keluarga kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.